Udah bisa ya? Udah, berarti ini nilai tunai untuk angsuran pertama segini, kedua segini, ketiga segini, sampai kelima segini. Total utangnya berarti Rp2.990.610. Nah, ini ketika menandatangani kontrak utang jangka panjang, itu cara menjurnalnya seperti ini. Jadi kan kita perusahaan menerima kas, terus kita juga punya utang jangka panjang. Jadi kasnya 2.900.000, utang jangka panjangnya 2.900.000. Paham sampai sini? Mas Eko Widodo sudah tahu jawabannya kemarin belum? Sampai sini udah mau ditanyakan enggak? Iya, alasan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada suara dari mana? Orang gambar gagang teleponnya biru kok. Iya, nggak denger. Oh, denger gitu. Ayo jawabannya apa berarti kemarin Mas? Udah, saya lanjutkan dulu Mas. Nanti terakhir harus jawab pokoknya. Nah, sekarang kita mau catat angsuran per tahunnya kayak gimana. Tadi kan kita sudah tahu kan, apa namanya, jumlah total utangnya perusahaan berapa, terus apa nilai tunai bunga nilai tunai utangnya per tahun berapa, ini kan ketemu sudah toh. Jadi kayak 833 terus itu. Nah, di sini sekarang kita lihat, kita pengen tahu ketika perusahaan membayar angsuran pertama. Jadi kan setiap tahun bayar berapa perusahaan tadi? Setiap tahun perusahaan bayar berapa? Ngangsur berapa? Bikin status apa, Mas? Jadi kan angsurannya 1 juta, berarti setiap tahun mengeluarkan kas sebesar 1 juta. Nah, terus habis itu bunganya tadi berapa per tahun? Bunganya per tahun tadi berapa? 20%. Nah, di sini kita cari beban bunga itu. Berarti caranya gimana? Cari 2.990.610 dari total utang yang kita punya dikalikan 20%. Itu ketemu 598.122. Itu beban bunganya untuk angsuran tahun pertama. Kayak di sini beban bunga sama 598.122. Nah, terus utang jangka panjangnya berapa? Ya tinggal dikurangi aja, 1 juta dikurangi 598.122, ketemu 401.000. Paham sampai sini? Oke. Nah, terus sekarang kalau angsuran kedua gimana? Angsuran keduanya, tahun kedua berarti beban bunganya berapa? Ketemu beban bunganya dari mana? Dari 2.900.000 tadi? Atau dari mana?
benar. Jadi beban bunga untuk tahun kedua, kan tadi kan sudah utang jangka panjangnya kan sudah berkurang 401.000 toh. Nah, jadi untuk yang tahun kedua itu utang awalnya kan 2.900.000 itu dikurangi utang yang sudah dibayar yaitu 400.000. Jadi 2.990.000 sekian dikurangi 401 sekian. Terus sisanya itu dikalikan 20%, itu ketemu untuk beban bunga tahun kedua. Nah, terus utang jangka panjangnya yang dibayar tahun kedua berapa? Ketemu dari mana? Tadi kan beban bunganya ketemu. Nah, terus utang jangka panjangnya berapa itu nyarinya dari mana? Waalaikumsalam, Bu. Iya, enggak apa-apa. Ya, jadi dari 1 juta dikurangi beban bunga untuk tahun keduanya berapa. Jadi cara mencatatnya ya beban bunga, utang jangka panjang, terus pada kas. Jadi kayak gitu. Paham ya sampai sini? Itu nanti terus untuk tahun ketiga, keempat, kelima sama sampai terakhir. Cara mencatatnya seperti ini. Itu utang jangka panjangnya kenapa kok didebet? Utang jangka panjangnya kenapa kok didebet jurnalnya? Oke, jadi karena utangnya berkurang, makanya kita nyatetnya di debit. Kan rumahnya utang kan di kredit, karena dia keluar, berarti nyatetnya di debit. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham enggak sampai sini? Sebelum kita masuk ke obligasi. Jadi Mas Dodo, kalau kita nyatet piutang di kredit berarti kenapa? Iya Ibu, modul 9. Di sini mau masuk kegiatan belajar kedua. Oke, jadi karena piutangnya berkurang makanya nyatetnya di kredit. Paham Mas Dodo? Kenapa kemarin kok nggak bisa jawab? Yes, sengaja. Yaudah, saya lanjutkan ya sekarang. Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2 itu tentang utang jangka panjang atau long term debt. Jadi ada wesel. Jenis utang jangka panjang yang pertama itu bisa wesel, hanya dapat digunakan untuk meminjam uang dari satu sumber saja. Misalnya seperti perusahaan asuransi, bank, dan lembaga keuangan lain. Nah, dulu pernah saya bahas ada wesel tagih sama wesel bayar. Kalau wesel tagih itu kita punya utang apa kita punya piutang?